Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa masa Pentakosta tahun 2021. Bersama mari kita awali persekutuan doa kita pada saat ini dengan kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 2, bait yang pertama dan bait yang kedua. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Bersama-sama mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, bersama-sama pada malam hari ini kami menghadap kehadirat Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Khususnya pada hari ini kami boleh melakukan segala aktivitas, tugas, karya kami di dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Kini di dalam kami bersekutu malam hari ini, bersama-sama kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Bersama-sama kami akan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang menyampaikan firman, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu pula, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama mari kita
menyanyikan Kidung Jemaat nomor 19, bait yang pertama dan bait yang ketiga, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dengan manusia. Kau kukasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang takkan. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terang di surga dan di dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan membaca, mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, terambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 16, ayat 16 sampai ayat yang ke-24. Yohanes 16, ayat 16 sampai ayat 24, demikian firman Tuhan. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya, lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan di dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun
dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Kehadiran Kristus yang terus-menerus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita menjanjikan akan, atau kita dijanjikan akan selalu ditemani, namun dalam kenyataannya justru malah ditinggal? Mungkin sewaktu kita masih kecil, kalimat janji semacam itu pernah kita dengar dari orang tua kita. Akan tetapi tidak selamanya mereka bersama-sama dengan kita. Apa perasaan kita ketika ditinggalkan orang yang kepadanya kita menaruh harapan? Hal serupa terjadi ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Secara fisik, ia tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Kala ia mengucapkan dengan kalimat perpisahan, hal itu sungguh membingungkan para murid. Mereka tidak mengerti apa yang Yesus maksudkan. Pemberitaan tentang kepergian Yesus yang akan meninggalkan murid-muridnya merupakan momentum yang itu sungguh menyesakkan bagi kehidupan mereka. Ditinggal setelah hampir selalu kesana kemari bersama-sama, tentu bukan hal yang mudah untuk diterima. Secara psikologis, peristiwa semacam itu tentu membuat mereka gamang, membuat mereka takut. Dan dapat dikatakan para murid kemudian akan kehilangan keberanian. Bahkan mungkin untuk melakukan hal yang benar sekalipun. Mereka yang selama ini memiliki rasa percaya diri yang kuat karena selalu didampingi oleh Yesus yang mereka anggap benar, menjadi ragu ketika mau melakukan sesuatu. Bahkan dalam skala yang kecil sekalipun. Dan hal ini disadari oleh Yesus. Nah, oleh karenanya Yesus memberikan penguatan kepada mereka supaya mereka bisa terus melakukan perbuatan baik yang selama ini telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahasa Injil Yohanes ini memang tidak mudah untuk dipahami. Selain fisiologis, sangat filosofis di dalam bahasa yang digunakan oleh Yohanes ini. Ia juga banyak menggunakan bahasa-bahasa yang mengandung kiasan. Nah, kalimat tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku. Kalimat ini tentu sangat membingungkan. Di satu sisi Yesus mengatakan para murid tidak melihat, tetapi di sisi lain akan melihat. Hal ini menggambarkan keberadaan Allah Tritunggal.
kesatuan yang tak terpisahkan, yaitu Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Di sini Yesus merujuk pada karya Roh Kudus yang nanti akan menolong para murid untuk meneruskan perjalanan kehidupan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hadirnya Roh Kudus dalam diri setiap pengikut Yesus ini menandai panggilan Tuhan agar semangat berkarya terus untuk dilanjutkan selepas perpisahan dengan Yesus. Kendati sebelumnya sudah hadir di dunia, Roh itu menegaskan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan umatnya untuk berjuang sendirian di tengah-tengah segala kesulitan, pergumulan di dalam kehidupannya di dunia ini. Roh itu akan memberikan kepada para pengikutnya. Roh itu akan memberikan kepada kita untuk berani bertindak di tengah-tengah keraguan, seraya terus meneguhkan sukacita yang mengobarkan semangat berjuang, menghadirkan nilai-nilai keabadian yang itu semua tertuju untuk pembangunan dunia ini. Berpisah memang membawa duka cita, tetapi apa yang terjadi pada diri para murid bukanlah perpisahan, melainkan perjumpaan dengan cara yang berbeda. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para murid tetap dipanggil untuk dengan penuh sukacita mengerjakan apa yang menjadi tugas panggilan di dalam kehidupannya. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi Aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Tuhan memberkati kita dengan penuh sukacita, kita terima, kita tanggapi, kita rasakan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Saat teduh sejenak untuk kita merenungkan firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama mari kita mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan dengan kita mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil kita mengaturkan persembahan, mari bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 54. Kidung Jemaat 54, bait yang pertama dan bait yang keempat. Tak kita menyerahkan. Beri daya
Bersama-sama mari kita naikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang telah mengingatkan kepada kami sekalian di malam hari ini di dalam persekutuan doa. Tuhan Allah yang maha baik, kami senantiasa memohon kuasa Roh Kudus yang itu akan terus dan tetap menegaskan kepada kami sekalian bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami untuk berjuang sendirian di tengah sukarnya pergumulan hidup di dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kuasailah hati dan kehidupan kami, sehingga kami terus boleh berpegang di dalam tuntunan kasih setia Roh Kudus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Allah yang maha baik, biarlah karya Roh Kudus juga akan senantiasa memberikan kepada kami keberanian untuk kami bertindak di tengah-tengah keraguan-raguan kami, seraya kami terus berpegang kepada kuasa Tuhan yang meneguhkan sukacita kami untuk tetap berkorban di dalam semangat berjuang menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah di dunia ini. Tuhan Allah yang maha baik, kami terus memohon kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami, agar kami dapat bersukacita dan senantiasa merasakan sukacita kegembiraan dikala kami mengerjakan setiap tugas panggilan hidup kami, setiap karya pelayanan kami di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Allah yang maha baik, sungguh hanya kepada Tuhan saja di dalam karya Roh Kudus yang senantiasa membimbing, di dalam karya Roh Kudus yang senantiasa memampukan kami terus dapat berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan, demi kebaikan, demi terciptanya nilai-nilai kerajaan Allah yang mewujud di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Allah yang maha baik, bersama-sama kami pada saat ini juga memohon berkat, penyertaan dan karya Roh Kudus hidup di dalam para pemimpin bangsa kami. Di dalam mereka memimpin, di dalam mereka mengelola negara yang kami cintai, Indonesia ini. Berikan kemampuan, kebijaksanaan di dalam mereka menjalankan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Di dalam mereka melakukan apa yang dirancang untuk memajukan, mensejahterakan kehidupan kami bersama di negara yang kami cintai ini. Tuhan Allah yang maha baik, secara khusus di dalam bersama-sama pemerintah dan kami sekalian menanggulangi pandemi COVID-19 yang saat ini belum juga reda. Tuhan, tolonglah kami untuk kami mampu menjalankan segala protokol kesehatan yang dianjurkan, yang disarankan, yang diperintahkan oleh pemerintah, sehingga itu semua boleh menanggulangi, boleh mencegah lebih luasnya pandemi COVID-19 ini mewabah di negara yang kami cintai. Dan selanjutnya, karena kuasa Tuhan sajalah yang akan memampukan kami sekalian untuk dapat menanggulangi itu di dalam kami hidup bersama-sama, sehingga pada saatnya nanti kami boleh melakukan segala aktivitas karya kami seperti dahulu kala sebelum terjadi pandemi COVID-19 ini. Tuhan Allah yang maha baik, demikian pada saat ini kami juga bersama-sama mengaturkan persembahan kami sebagai wujud syukur
kehadirat Tuhan atas berkat yang senantiasa melimpah atas kehidupan kami sekalian. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan, Tuhan berkenan memberkati, sehingga persembahan ini sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan melalui karya pelayanan kami. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama kami akan mengakhiri persekutuan doa kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai apa yang menjadi rancangan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dan di hari-hari yang akan kami lalui. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kami naikkan doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama mari kita akhiri persekutuan doa kita pada saat ini dengan kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 237, bait yang pertama dan bait yang kedua. Roh Kudus tetap teguh. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah